Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasoko bolong matre soko bolong. Ai kodong magi nama dodong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini, malam yang ke-13 bulan suci Ramadan, saya ingin kembali melanjutkan ceramah kita yang kemarin yang belum selesai tentang dialog Rasulullah SAW bersama iblis. Ada beberapa pertanyaan Rasulullah kepada iblis. Kemarin kita sudah bahas ada dua. Yang pertama mengenai sholat berjamaah. Kembali saya tekankan bahwasanya prinsip dalam sholat berjamaah itu bukan sholat di waktu luang, melainkan meluangkan waktu untuk menunaikan sholat. Ya, apalagi pada jam subuh. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholat yang paling banyak pahalanya itu adalah sholat subuh. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhudan. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Majapuyur sepaja subuh dia nasa pemelata dari lalan akorangi itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya inilah yang menjadi landasan para ulama yang mengatakan bahwa sholat subuh merupakan sholat yang paling banyak pahalanya. Tetapi kalau dilihat kadang yang paling sunyi, waktu yang paling banyak tidak datang untuk sholat di masjid itu adalah di sholat subuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, sholat sunnah di bulan Ramadan itu sederajat dengan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Saya ingatkan kembali bahwasanya jangan sampai kita setelah sholat isya itu tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kenapa para ulama mengatakan bahwa banyak orang baik itu melaksanakan sholat tarawih tetapi tidak sholat sunnah rawatib. Biasanya sholat sunnah rawatib sholat sunnah setelah sholat isya. Padahal kalau kita ingin membandingkan baik, sholat sunnah rawatib itu lebih banyak pahalanya dibanding sholat tarawih. Sholat sunnah yang paling banyak pahalanya di negara kali yang sunnah rawatib. Ya biar tahajud masih kalah. Jadi jangan sampai kita salah paham di sini. Belok itu kemantaran masa panjang tarawih tapi tidak sholat sunnah rawatib, meninggalkan yang lebih utama. Yang kedua kembali mengenai sedekah. Sekarang pertanyaan Rasulullah yang ketiga kepada iblis. Agana sang Nabi tak, wahai iblis, kenapa kamu sering menghalangi umatku? Selalu menghalangi umatku ketika hendak membaca Al-Quran. Padahal sudah kamu ketahui bahwasanya banyak sekali pahala yang umatku dapatkan ketika membaca Al-Quran. Naseng iblis, wahalangi umatku membaca Al-Quran asal ia sebagai iblis macorok kapapa dan dimarahi yang membaca Al-Quran umat. Makanya usah parang cara pikir cara anak dari pamang ide nama baca Al-Quran umat.
Jadi Bapak Ibu, iblis itu selain menghalangi kita untuk menunaikan sholat berjamaah, selain menghalangi kita untuk sedekah, masuk bank, iblis juga berusaha menghalangi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran ini merupakan amalan yang mudah kita kerjakan, tetapi banyak sekali pahalanya. Malamma diri papole tetapi maiga apalanna. Berdasarkan hadis Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin aqul alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf. Yorna sanabita. Niki barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, ini kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin aqul, tetapi saya mengatakan, kata Nabi, alifun harf, alif satu huruf, wa lam harf, lam satu huruf, wa mim harf, mim satu huruf. Yorna sana kita. Jadi dasar kita, ya miro bawang alif lam mim tabaca telur huruf. Nah, ini namanya bacaan fawatihus suwar. Cara bacanya mendengung. Kadang kita baca alif lam mim langsung masuk. Bacaan yang benar kata guru saya itu alif lam mim. Apalagi? Kaf ha ya ain sad. Ini namanya bacaan fawatihus suwar. Alif lam ra. Bacaan fawatihus suwar. Para ulama ada yang bertanya apa artinya. Para ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui artinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya itu bacaan fawatihus suwar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemuliaan membaca Al-Quran, banyak sekali pahala yang bisa kita dapat. Yang kedua, membaca Al-Quran itu akan memberi syafaat pada hari kemudian. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran ina sanabita. Iqra ini fi'il amar, perintah. Berarti memang membaca Al-Quran itu perintah agama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran ina sanabita. Majapuyur Al-Quran yang engkai maju mencari syafaat, mencari pemberi pertolongan resrimundin afumallata. Maka dari itu Pak Ibu, berapa juz sudah yang kita baca? Bika syahadat 5 patama Al-Quran, bika 2 berarti 60 juz, 3 kali berarti 90 juz. Berapa kali ratusan juz itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong di hari kemudian. Di hari kemudian nanti orang itu Pak Ibu merasa ketakutan, karena di hari kemudian nanti dia gagayasa si bantu-bantu. Tidak ada nih anak cari orang tuanya, orang tua cari anaknya, keponakan cari tantenya, omnya, tidak ada. Semua akan menyendiri dan merasakan ketakutan. Tetapi ada nanti orang tidak merasa takut. Kenapa? Karena ditemani oleh bacaan Qur'annya selama dia hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mau tidur, Pak, baca Al-Quran. Surah Al-Mulk. Apa utamanya surah Al-Mulk atau tabarak dibaca sebelum tidur? Kalau kita istiqomah mengamalkan surah Al-Mulk ini, dalam riwayat dikatakan yormatu surah Al-Mulk engkawi mantapa manu-manu. Ya, mantapa wi manu-manu. Resrimundin Allah Ta'ala menampak mamolo yorona Allah Ta'ala maka puang aja patang lalu isuruh ini. Kenapa? Karena dia selalu membaca saya. Bahkan ada satu kisah Pak, ada ibu-ibu meninggal dunia, makamnya itu harum
Kebetulan yang mengubur pada saat itu anak nonton kubur itu. Harumnya itu tidak hilang sampai berhari-hari. Anak dari ibu yang meninggal ini heran. Ini mama saya sudah beberapa hari meninggal tapi bau harumnya masih ada. Dilaporkanlah kepada seorang syekh, ya syekh, ibu saya sudah meninggal tapi makamnya harum. Bahkan harumnya itu sampai bertahan beberapa hari di rumah baru hilang. Kata syekh, apa yang ibu bekerjakan selama hidup? Dia itu gagal, tapi cek ini bahwa dia tidak pernah tidur sebelum membaca surah Al-Mulk Tabaraka. Nah, ternyata surah Al-Mulk itu Pak Ibu bisa menjadi syafaat di hari di kubur dan di hari kemudian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya tekankan kembali bahwasanya perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, apalagi bulan Ramadan. Para ulama itu ketika masuknya bulan Ramadan, kegiatan yang lain itu dipotong-potong atau dipersingkat. Demi apa? Demi memperbanyak waktunya dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita tidak bisa menghatamkan beberapa kali di bulan Ramadan, ya minimal kita hatamkan 1 kali di bulan suci Ramadan. Kalau tidak bisa, karena mungkin kita sibuk di kantor atau sibuk di pekerjaan yang lain, maka setidaknya di bulan Ramadan ini baik baca Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemuliaan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mendatangkan malaikat, mengundang malaikat. Kenapa malaikat itu suka baca Al-Quran? Karena semua malaikat Pak Ibu, cuma satu malaikat yang pernah diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Selain dari Jibril itu Pak Ibu, tidak ada yang tahu ngaji. Jibril membawa bismillah baca Al-Quran. Semua malaikat itu tidak ada yang tahu ngaji kecuali Jibril. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, semua malaikat akan mendekat. Bahkan dalam riwayat dikatakan, rumah, kalau kita sering membaca Al-Quran di dalamnya, rumah itu akan bercahaya. Mencahaya robolan dari atas, malaikat melihat rumah itu penuh dengan cahaya karena bacaan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah suatu ketika sahabat Rasulullah SAW membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Nah, jadi sebenarnya Al-Kahfi pada malam Jumat itu Pak Ibu banyak riwayatnya. Ya, dibaca pada malam Jumat, keutamanya banyak sekali. Sahabat Rasulullah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Beda baca surah Al-Kahfi deh, ada awan yang mendekat. Semakin dibaca, awan itu semakin mendekat. Kemudian pada saat itu di pagi hari, sahabat ini melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi malam saya membaca Al-Quran. Semakin saya baca surah Al-Kahfi itu ada awan yang semakin mendekat. Kata Nabi, kamu mau tahu itu apa? Ya Rasulullah, saya ingin tahu. Itu adalah malaikat. Kenapa mendekat? Karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini menjadi dalil bahwasanya malaikat itu mendekat ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jemaah tarik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan Rasulullah SAW kepada iblis, yaitu kenapa kamu selalu menghalangi umatku ketika ingin berjihad fi sabilillah? Nah, iblis tuli muhalangi umatmu juga jihad fi sabilillah karena saya sebagai iblis ikalo ka irante ka yang kujog ka jihad fi sabilillah. Apa itu jihad fi sabilillah? Ini perlu kita pahami Pak. Kadang ada golongan yang terlalu ekstrim menjelaskan apa itu jihad. Dikatakan jihad itu perang. Memang tidak salah kalau kita katakan salah satu jihad itu adalah perang. Tetapi kalau jihad itu hanya didefinisikan sebagai perang, maka agama Islam akan dikenal sebagai agama perang. Padahal agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, bukan agama perang. Tetapi karena keterbatasan seseorang memahami kata jihad ini yang hanya sebatas dipahami sebagai perang, makanya dikatakan Islam itu agama perang. Bahkan mohon maaf Pak Ibu, gara-gara seseorang sempit dalam memahami jihad, ada yang mengatakan Islam itu teroris. Kenapa? Karena itu jihad terlalu sempit, definisi jihad itu terlalu sempit, hanya didefinisikan sebagai jihad.
Padahal kalau kita lihat sejarah para nabi, memang perang itu terjadi, tetapi perang itu terjadi bukan karena kesengajaan. Ada tujuan perdamaian. Bukan Rasulullah yang menginginkan berperang, tetapi membela diri. Jadi kurang tepat ketika dikatakan Islam itu mengajarkan peperangan. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau dikatakan Islam mengajarkan pembelaan, bukan peperangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya di era modern ini Pak Ibu, di era kontemporer, banyak namanya jihad. Termasuk kita melawan hawa nafsu, itu termasuk jihad. Bahkan kata Rasulullah, salah satu amalan yang dicintai Allah itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah misalnya bapak-bapak, misalnya ibu-ibu, jok kaki macam kita mencari nafkah untuk anak kita, mengkai pas sekolah ibang kuliah, itu termasuk jihad fi sabilillah, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan hanya sebatas perang. Yang terakhir atau yang kelima, pertanyaan Rasulullah, ya iblis, kenapa kamu selalu menghalangi umatku ketika dia ingin naik haji, ketika dia ingin naik umroh? Kata iblis, saya selalu menghalangi umatku, tuli uhalangi umatku naik haji. Nasabah ia sebagai iblis yang dipurka lori tompor ngasoli, ia penali, ia pemuli supaya yang boleh sutoi umatku haji. Jadi Bapak, kita ambil sebagai kesimpulan pada malam hari ini, inilah dialognya Rasulullah SAW. Bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya iblis tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia, tidak pernah berhenti mengajak kita untuk bermaksiat. Kemarin saya tekankan apalagi mengenai membaca Al-Quran. Sekarang kita lihat banyak orang yang sudah malas membaca Al-Quran. Kenapa? Karena diganggu dengan gadget. Apalagi mangkok kue, namanya pematuan, nenek-nenek nih umur 75 tahun macato Facebook. Engkau kita nenek-nenek bupak kue macato nggak mas selfie nama kue urun nama pak kue. Manuma kode nama kue jadi nahe. Ada juga nenek-nenek begini caranya mas selfie. Yura kita orang yang nama kue urun na jadi les memang. Makin sama pateker nih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.